Keindahan dan kedahsyatan Surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas adalah salah satu surah paling istimewa dalam Al-Quran karena mengandung esensi tauhid dan kebesaran Allah, dan surah pendek yang terdapat dalam Al-Quran, terdiri dari 4 ayat. Namun, di balik kesederhanaannya, terkandung kedalaman makna tauhid yang luar biasa. Di bawah ini, kita akan membahas keutamaan surah Al-Ikhlas, serta pelajaran yang dapat kita ambil darinya, dilengkapi dengan dasar Al-Quran, hadis, dan kisah inspiratif dari zaman Nabi Muhammad SAW. 1. Kedahsyatan surah Al-Ikhlas. Sebanding dengan sepertiga Al-Quran, diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya surah Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran." HR. Bukhari dan Muslim. Surah Al-Ikhlas mencakup prinsip dasar agama, yaitu pengesaan Allah, tauhid. Dalam Al-Quran, tauhid merupakan tema utama yang menjadi dasar dari ajaran Islam. Makna hadis ini bukan berarti surah Al-Ikhlas menggantikan seluruh isi Al-Quran, tetapi karena kandungannya mencakup tauhid murni, inti dari ajaran Islam. Bacaan ini mengajarkan bahwa hanya Allah yang esa, tidak ada sekutu baginya, dan Dia bebas dari segala kekurangan. Mengapa sebanding dengan sepertiga Al-Quran? Al-Quran secara umum terbagi menjadi 3 tema besar: tauhid, hukum-hukum, dan kisah-kisah para nabi serta umat terdahulu. Surah Al-Ikhlas secara keseluruhan mewakili bagian tauhid. Surah ini menegaskan bahwa Allah adalah Ahad, Esa, yang tidak bergantung kepada makhluknya, tidak beranak, tidak diperanakan, dan tiada yang setara dengannya. Keutamaan membaca surah Al-Ikhlas berarti menyempurnakan pemahaman tauhid, yang menjadi dasar keimanan seorang muslim. Tauhid yang murni akan membawa seseorang ke dalam surga Allah. Setiap kali membaca surah Al-Ikhlas, renungkan bahwa kita sedang memuji dan mengakui keesaan Allah. Tauhid yang terkandung di dalamnya adalah fondasi keimanan kita. Surah ini mengingatkan kita untuk menghapus segala bentuk ketergantungan kepada selain Allah. B. Memberi pahala yang berlimpah atau berlipat ganda. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga." HR. Ahmad. Keutamaan ini menunjukkan bagaimana Allah mempermudah umatnya untuk meraih keberkahan dan pahala. Bacaan ini menjadi bentuk ibadah yang sederhana namun penuh keberkahan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca surah Al-Ikhlas, baik pagi, siang, maupun malam. Jadikan amalan ini sebagai pengingat betapa besar rahmat Allah. Surah Al-Ikhlas tidak hanya memberi pahala besar, tetapi juga menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bayangkan jika kita membaca surah ini setiap hari sebanyak 10 kali atau lebih. Setiap bacaan menjadi bentuk ibadah yang sederhana, tetapi sangat berharga di sisi Allah. Kisah inspiratif seorang sahabat Rasulullah, Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani, adalah seorang yang dikenal sering membaca surah Al-Ikhlas. Ketika ia wafat, malaikat turun untuk mengantarkannya ke surga. Rasulullah SAW bersabda, ia diiringi malaikat karena sering membaca surah Al-Ikhlas dengan penuh cinta kepada Allah. HR. Tabrani. C. Pelindung dari gangguan setan dan kejahatan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan membaca surah Al-Ikhlas bersama surah Al-Falaq dan An-Nas setiap pagi dan petang untuk perlindungan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas 3 kali pagi dan petang, maka engkau akan dilindungi dari segala bahaya. HR Abu Dawud. Penjelasan, surah Al-Ikhlas membantu menguatkan iman sehingga kita tidak mudah terpengaruh bisikan setan. Membacanya secara rutin menjadikan hati lebih tenang dan bebas dari rasa takut akan hal-hal buruk. D. Penyebab ampunan dosa. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali dalam sehari, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya selama 50 tahun, kecuali dosa syirik. HR Tirmidzi. Penjelasan surah ini menjadi salah satu amalan yang dapat membantu seorang muslim untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Jadikan surah Al-Ikhlas sebagai bagian dari zikir harian. Setiap kali membacanya, niatkan untuk memohon ampunan dan ridha Allah. Memberatkan timbangan amal di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas, pahalanya seperti membaca sepertiga Al-Quran. Pada hari kiamat, amalnya akan memberatkan timbangan kebaikan. HR Muslim. Membaca surah Al-Ikhlas adalah bentuk ibadah sederhana yang mendekatkan kita kepada surga. Jadikan surah ini sebagai amalan harian untuk menambah bekal akhirat. Surah yang dicintai Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai surah Al-Ikhlas. Barang siapa mencintai surah ini, maka ia juga akan dicintai oleh Allah. HR Tirmidzi. Cintailah surah Al-Ikhlas dengan membacanya berulang kali. Setiap kali membaca, niatkan untuk menunjukkan cinta kepada Allah dan mendapatkan cintanya. G. Surah yang memudahkan jalan menuju surga. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas sebelum tidur, maka Allah akan mencatat baginya pahala sebesar membaca sepertiga Al-Quran dan mempermudah jalannya menuju surga. HR Abu Hurairah. Jadikan surah Al-Ikhlas sebagai bacaan rutin sebelum tidur untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan kemudahan menuju ridha Allah. Keindahan surat Al-Ikhlas, mengandung tauhid murni. Allah berfirman, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Quran Surat Al-Ikhlas, ayat 1-4. Tauhid adalah fondasi dari seluruh ajaran Islam. Dengan memahami dan mengamalkan kandungan surah Al-Ikhlas, seorang muslim telah membangun fondasi keimanannya. Setiap kali membaca surah Al-Ikhlas, bayangkan bahwa kita sedang memperkuat fondasi iman kita. Surah ini menjadi pengingat bahwa segala sesuatu di dunia ini hanya bersandar kepada Allah. B. Menyatukan hati dengan Allah. Surah Al-Ikhlas disebut ibunya surat karena membawa pesan cinta dan pengabdian kepada Allah. Dengan memahami maknanya, seorang muslim akan lebih dekat kepada Allah, meninggalkan segala bentuk syirik dan kesombongan. Ajarkan surah Al-Ikhlas kepada anak-anak dan keluarga. Jadikan surah ini sebagai bagian dari doa sehari-hari untuk mendekatkan diri kepada Allah.
C. Menyembuhkan hati. Surah ini membantu menyembuhkan hati dari penyakit seperti syirik, kesombongan, dan ketergantungan kepada makhluk. Setiap kali membaca surah Al-Ikhlas, niatkan untuk memperbaiki iman dan menjernihkan hati dari segala bentuk kesyirikan. Renungkan bahwa hanya Allah yang layak disembah dan diandalkan. 3. Kisah inspiratif zaman Nabi. Kisah sahabat yang selalu membaca surah Al-Ikhlas. Sahabat Nabi yang menjadi imam sering membaca surah Al-Ikhlas dalam setiap salatnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan alasannya, sahabat itu menjawab bahwa ia mencintai sifat-sifat Allah yang terdapat dalam surah tersebut. Ketika hal ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bertanya kepada sahabat itu, "Kenapa kamu selalu membaca surah Al-Ikhlas?" Sahabat itu menjawab, "Aku mencintai surah ini karena ia berisi sifat-sifat Allah yang Maha Pemurah." Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Cintamu kepada surah ini akan memasukkanmu ke surga." H.R. Bukhari. Surah Al-Ikhlas adalah wujud cinta kepada Allah. Jadikan bacaan ini sebagai bagian dari ibadah sehari-hari. Cintailah Allah melalui pengakuan terhadap keesaannya sebagaimana yang diajarkan dalam surah ini. 4. Langkah-langkah mengamalkan surah Al-Ikhlas. Bacalah dengan penuh keyakinan ketika membaca surah Al-Ikhlas, resapi maknanya. Renungkan bahwa Allah adalah satu-satunya tempat bergantung. B. Jadikan bagian dari doa harian. Bacalah surah Al-Ikhlas di waktu pagi, petang, dan sebelum tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas sebanyak 3 kali sebelum tidur untuk perlindungan. C. Ajarkan kepada anak-anak. Ajarkan surah Al-Ikhlas kepada anak-anak sebagai bentuk pendidikan tauhid sejak dini. D. Gunakan dalam salat sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca surah Al-Ikhlas dalam salat sunnahnya. Jadikan ini sebagai teladan untuk memperbanyak bacaan surah ini. Cintamu kepada surah ini akan memasukkanmu ke surga. H.R. Bukhari. Barang siapa membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. H.R. Ahmad. Kesimpulan. Surah Al-Ikhlas mengajarkan tauhid murni, inti dari ajaran Islam. Bacaan ini memberikan pahala besar, menjadi pelindung dari gangguan, dan memperkuat hubungan kita dengan Allah. Cintai dan resapi surah Al-Ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan bacaan ini sebagai pengingat akan keesaan Allah dan keberkahan hidup. Surah Al-Ikhlas adalah surah pendek dengan keutamaan yang luar biasa. Bacaan ini mengandung tauhid murni, melindungi dari gangguan setan, menghapus dosa, dan memudahkan jalan menuju surga. Dengan mengamalkan surah Al-Ikhlas setiap hari, seorang muslim tidak hanya mendapatkan pahala besar, tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah. Jadikan surah Al-Ikhlas sebagai sahabat harianmu. Dengan membaca dan meresapi maknanya, kita akan meraih cinta Allah, ketenangan jiwa, dan keberkahan dunia akhirat. Sesungguhnya, cinta kita kepada surah Al-Ikhlas mencerminkan cinta kita kepada Allah. Semoga setiap bacaan kita membawa kita lebih dekat kepada rahmat dan ridha-Nya.